mulai pelajaran hayat berita 6 dan 7, kita akan berbicara mengenai perkembangbiakan. Ya, perkembangbiakan Kristus yang bangkit. Nah, Kristus yang bangkit ini berupa berinkarnasi, hidup di muka bumi ini, terus bangkit, terus dia mati, dia menjadi roh pemberi hayat. Amin. Nah, banyak orang mungkin tidak begitu mengenal istilah roh pemberi hayat ini. Tapi ini bukan hanya istilah, ini adalah satu hal yang sangat penting. Jadi di hari Pentakosta itu sebenarnya penggenapan dari perayaan di Perjanjian Lama, yaitu Hari Raya Menuai. Jadi kalau Kristus yang bangkit dalam kenaikannya tersembunyi, itu adalah Hari Raya Bunga. Kalau Pentakosta itu adalah Hari Raya Menuai. Jadi roh itu telah kita nikmati, baik secara esensial, baik secara ekonomikal. Ya. Jadi poin saya di sini adalah menekankan berkat Abraham, berkat Allah Tritunggal, berkat roh itu yang kita terima, dan juga bisa menjadi pengalaman kita. Ya. Jadi kalau kita lihat di Galatia pasal 3 ayat 14 tadi, sebenarnya di situ dikatakan oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi roh itu yang dijanjikan itu mulai dari zaman Abraham sebenarnya sampai sekarang. Ya. Nah, ada orang menanti-nantikan janji itu, tetapi sebenarnya kita sudah mengalami itu, dan ini adalah fakta. Ya, dimulai di Yohanes pasal 20 ayat 22, Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Tuhan mengutus mereka menerima Roh Kudus. Jadi roh itu, roh pemberi hayat itu, berkat Abraham itu adalah roh yang al-muhid, itu adalah roh pemberi hayat, itu adalah roh esensial dan juga roh ekonomikal. Ya. Di dalam pengalaman kita, Allah Tritunggal yang telah menjadi roh pemberi hayat ini, itu bisa esensial, itu juga bisa ekonomikal. Nah, poinnya adalah di sini ya. Jadi roh pemberi hayat itu juga esensial, itu juga ekonomikal. Ya. Kita ini itu bukan dua roh ya, itu adalah satu roh, tapi dengan secara ekonomikal dia ada satu di dalam dan di luar kita. Ya. Roh itu memenuhi kita di dalam, roh itu juga memenuhi kita di luar. Kalau bahasa Yunani itu sangat jelas, dia pakai istilah plero, dia pakai istilah juga pleto. Ya, kalau pleto itu memenuhi di dalam, kalau plero memenuhi di dalam, pleto itu memenuhi di luar. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melihat kebenaran ini. Ya, jadi kalau roh esensial itu kata kuncinya adalah hembusan. Kalau roh ekonomikal, kata kuncinya adalah tiupan. Jadi dua-duanya sebenarnya adalah pneuma, dua-duanya adalah berupa angin atau berupa udara, tapi pengalamannya berbeda. Ya. Jadi kita membutuhkan dua-duanya. Banyak orang Kristen zaman dahulu itu ada namanya kelompok hayat batiniah. Mereka sangat menekankan hayat batiniah. Mereka menekankan roh esensial. Tapi ada juga kelompok karismatik, mereka menekankan roh kuasa, roh di atas diri kita. Ya, mereka mungkin sangat menekankan ini, ya, dan mereka mengatakan bahwa roh itu dipastikan di berbagai macam karunia, ya. Tapi kita di dalam pemulihan Tuhan, dua-duanya kita perlu mengalaminya. Roh esensial, baik juga roh ekonomikal. Ketika kita percaya Tuhan, menerima Tuhan, kita mengalami roh esensial ini. Tapi ketika kita ingin melayani Tuhan, ingin bekerja bagi Tuhan, bagi ministrinya, pelayanannya, kita perlu mengalami roh ekonomikal. Ya. Jadi kalau kita bagi dua di dalam Kisah Para Rasul ini ya sangat jelas ya. Jadi roh esensial itu adalah untuk memperhidupkan Kristus. Ini adalah untuk hakiki kaum beriman. Ini juga untuk hayat yang di dalam. Tetapi kalau roh ekonomikal itu untuk merampungkan amanatnya. Ya, untuk ministry pergerakannya, itu juga untuk kuasa yang di luar. Ya, Saudara Li memberikan contoh ini seperti seorang polisi. Ya,
polisi itu butuh makan, ya toh? Butuh minum, butuh bernapas. Tetapi dia juga punya seragam. Ya, kalau ada seorang polisi, dia hakikinya polisi, tapi dia tidak punya seragam, terus dia mungkin di jalan di depan sana, dia menghentikan mobil tanpa seragamnya, orang tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak mengenakan seragamnya. Tapi sebenarnya dia polisi. Nah, hari ini pun kita sama, ya. Kita sudah memiliki roh itu di dalam kita, tetapi juga perlu mengenakan roh itu di luar kita. Jadi makanya kenapa banyak orang sangat mengasihi Tuhan, tetapi ketika sudah berbicara mengenai pergerakan Tuhan, berbicara mengenai pengembangbiakan Kristus, atau berbicara mengenai ministry atau pelayanan, seolah-olah mereka tidak punya tenaga. Nah, inilah kekurangan pengalaman akan roh ekonomikal ini. Ya, jadi kita perlu imbang. Ya, di dalam pemulihan Tuhan, di satu pihak kita menuntut roh esensial, menuntut pengalaman akan Tuhan. Di pihak lain kita juga perlu menuntut roh ekonomikal. Jadi dalam Kisah Para Rasul sebenarnya di pasal 2 ayat 2, ketika 120 orang berkumpul dengan sepenuh hati berdoa kepada Tuhan, tepatnya pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan, pada hari Pentakosta, tiupan angin keras memenuhi rumah itu, ya, dan ada lidah api di atas kepala mereka sebagai bentuk dari roh kuasa, roh ekonomikal yang memenuhi murid-murid itu. Nah, ketika roh kuasa itu memenuhi mereka, ya, saat itu kita lihat ada perubahan yang sangat mendasar di atas diri para murid. Mereka berani memberitakan firman Tuhan. Mereka berani mempersaksikan Kristus yang bangkit. Ya, jadi saya punya beban di sini, kita perlu mengalami roh kuasa ini. Kita perlu mengalami roh ekonomikal ini, ya. Jadi saudari di dalam pemulihan Tuhan, ya, kalau udah berbicara mengenai roh esensial, menurut saya sudah sangat paham sekali, ya. Jadi roh pemberi hati ini sebenarnya dia esensial, dia juga ekonomikal. Nah, kita sering ketika kita mengatakan roh pemberi hayat, kita merasa itu hanya untuk makan, minum, dan menikmati dia. Tetapi itu enggak sepenuhnya lengkap. Kita perlu juga roh pemberi hayat ini untuk apa? Pergerakan Tuhan, untuk ekonomi Tuhan, untuk ministry Tuhan. Ya, jadi setiap orang di dalam pemulihan Tuhan, dalam penguduhan gereja, sebenarnya dia punya ministry sendiri di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita lihat nanti Kisah Para Rasul, ya, yang pertama kita bahas kelompok sekerja Petrus. Nanti kemudian ada sekelompok sekerja Paulus. Jadi sebenarnya zaman ini juga ada sekelompok sekerja, ada sekelompok pelayanan. Ya, di dalam penghidupan gereja ada mata rantai anak-anak, mata rantai pemuda, ya. Ada juga mungkin yang fokus ministry firman, ada ministry doa, ada ministry keluarga. Jadi ini sebenarnya adalah ekspresi dari luapan roh kuasa di atas kita. Ya, jadi yang para remaja juga, yang para saudari juga perlu mengalami roh kuasa ini. Ya, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana kita mendapatkan roh kuasa ini. Ya, sangat sederhana sekali, ya, dengan iman datang kepada Tuhan, ya, untuk berdoa dengan sepenuh hati. Jadi faktanya roh kuasa ini atau roh ekonomikal ini sebenarnya sudah ada, tapi dalam pengalaman kita perlu menerapkannya. Ya, sama seperti kematian dan kebangkitan Tuhan itu sudah terjadi hampir 2000 tahun yang lalu, ya. Roh ekonomis esensial sudah kita terapkan melalui kelahiran kembali. Roh ekonomikal juga perlu kita terapkan. Nah, kita kadang tidak imbang, ya, di dalam penerapan roh pemberi hayat ini. Jadi sebagai orang Kristen kita sangat bersyukur bahwa Tuhan itu adalah roh, ya. Amen. Jadi sangat mudah kita nikmati, sangat mudah kita alami. Ya. Jadi hari ini kalau kita ingin memiliki kuasa di dalam penghidupan kita sebagai orang Kristen, ya, tidak banyak gagal, ya, bisa menghadapi masalah, bisa menghadapi situasi, ya, kita perlu mengalami roh ekonomikal. Amen. Roh esensial sebagai hati kita, sebagai penopang kita, roh ekonomikal sebagai seragam kita. Ya, jadi kemanapun kita pergi, ya, kita bisa memiliki kuasa. Jadi kuasa itu bukan karena kita mungkin punya jabatan yang tinggi,
atau kita mungkin punya uang yang besar, bukan. Tapi kuasa itu ada karena apa? Kita menikmati, menerapkan, mengenakan roh ekonomi kami. Nah, inilah keperluan kita hari ini ya. Jadi dalam pemulihan Tuhan ini ya, kebenarannya sangat-sangat jelas sekali ya. Yang saya rasa kita perlu menekankan adalah mengalaminya. Mengalami roh esensial, mengalami roh ekonomikal. Jadi ini perlu menjadi pengalaman kita. Kalau kita tidak baik-baik mengalami ini, jadi ada orang-orang tertentu yang sangat fokus kepada menuntut Tuhan, ya, sangat rajin menikmati firman Tuhan, sangat rajin penyegaran pagi, mungkin seperti Maria, ya, bangun pagi-pagi menikmati Tuhan. Tetapi kurang satu hal, tidak pernah berkontak dengan orang, tidak pernah menjenguk, ya, tidak pernah merawat. Ini kenapa? Karena kurang menikmati, kurang mengenakan roh ekonomi kali ini. Jadi dalam pengalaman roh itu kita juga perlu imbang, ya. Jadi sesuai dalam pemulihan saya merasa ini perlu pengalaman yang kuat akan roh ekonomi kali ini. Khususnya untuk pengembangbiakan Kristus, untuk perluasan Kristus. Kalau kita tidak mengalami ini, wah, kita nanti akan menjadi orang yang berat sebelah, ya. Jadi ketika ada orang sungguh-sungguh pelayanan, ya, sebenarnya saya yakin ya orang itu kenapa begitu semangat melayani Tuhan, begitu semangat mengontaki orang, bahkan melupakan waktunya, melupakan dirinya. Ini karena pengalaman akan roh kuasa ini, ya. Bukan karena dia gagah, bukan karena dia kuat, ya, bukan karena dia waktunya banyak, bukan. Tapi karena dia mungkin setiap hari menuntut Tuhan, setiap hari mengenakan Kristus, setiap hari melatih imannya, sehingga apa? Mau tidak mau, roh ekonomi kali ini menguasai dia, memenuhi dia, membuat dia apa? Mau tidak mau dia akan berkontak dengan orang, menyalurkan Kristus. Amen. Nah, ini yang kita perlukan untuk pengembangbiakan Kristus. Ya, mulai pasal 2 sampai pasal 28 ini berbicara mengenai pengembangbiakan Kristus, perluasan Kristus. Nah, perluasan Kristus kita sangat perlu roh ekonomi kali ini. Nanti pasal-pasal selanjutnya pengalaman akan roh ekonomi kali ini ya akan sangat ditekankan, terus kita sangat melihat sangat jelas, ya. Jadi walaupun dalam keluarga, walaupun bekerja, walaupun sekolah nanti ya kita perlu roh ekonomi kali ini. Amen. Ya, roh esensial menopang kita dari dalam, roh ekonomikal menjadi seragam kita, menjadi kuasa kita. Amen. Jadi kemanapun kita pergi ya kita ditutupi oleh roh kuasa ini. Nah, ini yang membuat kita berkuasa. Satan juga tidak berani, ya toh. Roh jahat juga tidak berani. Musuh-musuh kita juga tidak berani. Kenapa? Karena ada roh kuasa di atas diri kita. Ini yang membuat kita kuat, ya. Tapi tentunya di satu pihak penuntutan kita akan Tuhan tidak boleh lupa, ya. Makan, minum Tuhan, menikmati Tuhan ini tidak boleh lupa. Ini harus juga dilakukan. Tapi satu pihak juga kita mengenakan Kristus, mengenakan roh itu, ya. Jadi saya rasa firman-Nya cukup, ya. Jadi ini perlu menjadi kenikmatan kita, ya. Witness juga, ya, berlatih, ya. Jadi berlatih imbang, ya. Roh esensial, roh ekonomikal. Roh esensial, roh ekonomikal. Inilah berkat Abraham. Amen. Inilah berkat perjanjian baru, ya. Amen. Jadi bukan berkat-berkat mobil baru, rumah baru, ya, atau mungkin uang besar. Tapi berkat perjanjian baru adalah berkat Abraham adalah roh itu. Amen. Ini yang menjadi keperluan kita, ya. Kita bersyukur di pemulihan Tuhan. Caranya bagaimana, ya, untuk menikmati roh itu? Sebenarnya sudah sangat sederhana, ya. Tadi Galatia pasal 3 ayat 14 dikatakan oleh iman, ya, kita menerima roh yang dijanjikan itu. Dan oleh iman juga kita menerapkan roh yang dijanjikan ini. Ya, jadi dengan iman, dengan roh kita, ya, melatih, kita bisa menerapkan roh pemberi hati. Ya, mulia bagi nama Tuhan, kita berdoa, ya. Amin. Tuhan Yesus, amin. Terima kasih, ya Tuhan, untuk berkat perjanjian baru. Amin. Tuhan, kami telah menerima roh itu. Amin. Tuhan, dapatkanlah kami, Tuhan, bisa seimbang, ya Tuhan. Amin. Kami bisa menerapkan roh ekonomikal. Amen. Supaya kami berbagian dalam pergerakan-Mu, ya. Kami berbagian dalam pengembangbiakan Kristus. Amen. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan. Ya, Amin. terima kasih Tuhan. Amin. Atas berkat ini, Amin. berkat yang telah Kau berikan buat kami. Amin. Dalam diri kami ada roh esensial, Amin. ada roh ekonomika, Ya. sebagai kuasa di atas kami. Amin. Tuhan, dapatkan iman kami. Amin. Senantiasa terus Ya. melatih dan menggunakan roh ini. Amin. Oh, dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Orang mati kami semua Tuhan. Amin. Oh, salehmu Ya. bisa belajar. Amin. Oh Tuhan, memperhidupkan Amin. menggunakan roh esensial dan ekonomikal ini Amin. dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.